Terima kasih Yesus. Shalom, selamat pagi pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum bersama mendengarkan firman Tuhan, saya ingin membawakan sebuah lagu yang saya buat beberapa tahun yang lalu, terinspirasi karena kasih Tuhan yang luar biasa menganugerahkan anugerah yang terindah. Anugerah terindah. Islam.
Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Kembali kita berjumpa di dalam Rema STBI. Di hari yang ke-6 ini kita akan belajar satu renungan yang berjudul Murid yang Penuh Ucapan Syukur. Namun sebelum itu kita akan membuka nats kita dari Mazmur 118 ayat yang pertama. Mazmur 118 ayat yang pertama yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh berkumpul bersama untuk kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau bisa pimpin kami selama renungan hari ini, sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu, sehingga kami mengerti apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Bagaimana kami bisa menghadapi situasi-situasi sulit, bagaimana kami menghadapi situasi-situasi yang mengunci kami. Pimpinlah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ketika virus corona mulai masuk ke Indonesia, pasti kehidupan kita sangatlah terpengaruh. Ada mungkin yang penjualannya biasanya hasilnya lumayan, tapi harus berkurang drastis karena adanya virus corona ini. Atau mungkin karena penjualannya menurun. Seperti kalau di sini hasil-hasil ladang di tempat jemaat berada itu sangatlah berkurang hasil penjualannya. Atau mungkin ada yang mengalami pemotongan gaji, atau sampai harus di PHK atau dikeluarkan dari pekerjaan. Pastilah hal-hal itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Banyak orang di luar sana yang sampai-sampai harus melakukan hal nekat karena keadaan ini. Ada yang harus merampok, ada yang harus sampai menjamret, tapi tidak perlu jauh-jauh ke arah sana saudara-saudara. Kalau kita melihat hati kita, melihat kehidupan kita sekarang, apakah ada perubahan? Apakah kita jadi semakin sering marah-marah, kita semakin sering terbawa emosi, atau paling simpel adalah apakah kita di dalam kondisi seperti ini membuat kita tidak menunjukkan teladan sebagai murid Kristus. Pada hari ini saudara-saudara, kita mau belajar satu firman Tuhan, satu bagian penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nats pada hari ini kita belajar bagaimana Daud memberikan contoh kepada kita untuk kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa melihat di sini, kita akan melihat setidaknya ada dua alasan kenapa kita sebagai anak Tuhan harus terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau baca sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di sini kita bisa melihat alasan yang pertama kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan adalah karena Ia baik. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Itu bagian pertama. Kita belajar dari Daud bagaimana dia bisa terus mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah karena ia bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Dan bagaimana caranya ia bisa melihat kebaikan Tuhan? Padahal kalau misalnya kita berkaca dalam kehidupan kita sekarang, pasti sulit untuk melihat kebaikan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan. Tetapi dalam pasal atau Mazmur 118 ini, kita bisa melihat bagaimana Daud bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat di bagian-bagian selanjutnya dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa di dalam kesesakan ia selalu dibantu oleh Tuhan. Bagaimana kalau di ayat 10 dikatakan segala bangsa mengelilingi aku, tapi demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Karena Tuhan mereka mengelilingi aku, dikatakan di ayat 11, iya mengelilingi aku, tapi demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Demi nama siapa? Demi nama Tuhan. Artinya adalah bahwa ketika Daud dikepung, ketika Daud mengalami persoalan seperti itu, ketika dalam peperangan ia dikelilingi, diserbu oleh musuh-musuhnya, tapi ia bisa melihat bahwa Tuhan yang bekerja sehingga ia bisa memukul mundur musuh-musuhnya.
dikatakan Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kalau kita teruskan membaca pasal 118, kita melihat bagaimana Daud membuat daftar-daftar apa saja yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Saya ulangi, di dalam Mazmur 118 ini kita bisa melihat Daud menuliskan daftar-daftar atau menuliskan apa saja yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupannya, sehingga ia bisa melihat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan di sini kita belajar bersama-sama. Alasan yang pertama kita mengucap syukur adalah bahwa Tuhan itu baik. Dan bagaimana cara kita mengetahui bahwa Tuhan itu baik, atau bagaimana kita terus mengingat kebaikan Tuhan? Buat daftarnya, buat daftar apa saja yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, sehingga ketika kita di sekarang pada masa ini kita sulit merasakan kebaikan Tuhan, tapi kita tahu bahwa Tuhan kemarin-kemarin itu sudah melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, bagaimana Tuhan masih memberikan kuota sehingga kita masih bisa membaca renungan dari YouTube seperti ini, atau mungkin ketika Tuhan terus memperbolehkan kita berkumpul bersama keluarga, ketika kita berpergian kita masih bisa sampai rumah dengan selamat. Pasti kalau kita list, kita buat daftar apa saja yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, pasti tidak akan ada habis-habisnya. Jadi walaupun pada masa seperti ini kita sulit untuk merasakan atau mengucap syukur kepada Tuhan, tapi ketika kita melihat lagi daftar yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita pasti akan dengan mudahnya mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Dan alasan yang kedua adalah karena Allah itu sangat mengasihi kita. Dan sini kita mau belajar bersama-sama bagaimana di sini dikatakan oleh Daud kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Dan di sini kita mau belajar, ketika kita mendengar tentang kasih orang tua, mana ada sih orang tua yang mengasihi anaknya, yang berkata mengasihi anaknya, tetapi membiarkan anaknya hidup dalam kesusahan? Pasti seorang orang tua yang berkata mengasihi anaknya pasti akan mengusahakan supaya anaknya terus hidup dengan baik. Dan begitu juga dengan Tuhan kita. Terlebih ketika Tuhan Yesus mau turun ke dalam dunia, mau memberikan dirinya disiksa ganti kita, memberikan dirinya untuk direndahkan ganti kita, bahkan dia rela untuk mati di kayu salib bagi kita semua, saudara-saudara. Dan itu adalah bukti kasih Yesus yang luar biasa besarnya buat kita. Dan ini menjadi satu kekuatan dalam hidup kita yang meneguhkan hidup kita, meneguhkan iman kita bahwa Ia selalu mengasihi kita dan bahwa Ia terus memelihara kita. Dan ini seharusnya menjadi penguatan buat kita. Pengorbanan Yesus ini adalah menjadi nomor 1 di daftar yang kita buat tadi. Sehingga ketika kita dalam kesulitan, ketika kita merasa sulit, kita merasa susah, kita bisa melihat daftar itu dan kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Bagaimana Yesus mau mati buat kita yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan, tapi karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Dan hendaknya kenyataan ini, kenyataan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, itu menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pengharapan bagi kita. Walaupun kita di dunia ini hidup sulit, atau walaupun di masa-masa ini kita hidup dengan sulit, tapi kita percaya bahwa kita sudah punya pengharapan yang sangat dibutuhkan, yang sangat dicari-cari oleh seluruh manusia. Dan kita sudah punya jawabannya dalam Yesus. Sehingga ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan itu baik dan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, kita pasti akan dengan sukacita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sehingga di dalam kondisi yang terkunci seperti ini, kita bisa berkata, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kondisi terkunci seperti ini, kita tidak berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu penuh kasih kepada kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan kepadamu untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan dari apa yang telah kami dengar,
bisa menjadi pengharapan dalam hidup kami. Walaupun pada saat ini Tuhan kami menghadapi masa-masa yang sangat sulit dalam kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Engkau terus mengasihi kami seperti Yesus telah mau mati bagi kami. Dan kami percaya bahwa dalam-Mu Tuhan, kami pasti akan terus kuat. Dalam pengharapan yang Kau berikan, kami akan terus bisa menghadapi kesulitan ini. Karena Engkau telah menjamin masa depan kami, dan kami akan teguh memegang itu, dan kami percaya bahwa Engkau akan terus memelihara kami. Terima kasih banyak Bapak untuk firman pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya saudara sekalian. Amin. Terima kasih.